Perkenalkan dulu dengan saya Nadila sebagai petugas keuangan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kami mau komplain terkait tagihan rumah sakit yang saya terima selama perawatan di sini. Kok biayanya besar dan kami tidak merasa menerima perawatan tersebut ya? Iya, kami tuh juga sangat terkejut dengan total hampir 10 jutaan. Kami ingin memahami lebih jelas mengenai rincian biayanya, Bu. Nah, terutama pada biaya jasa obatnya sama dokternya. Kami ngerasa kayaknya kurang beres gitu loh, Bu. Baik, Bu, boleh saya lihat rincian tagihannya? Sebentar ya, Pak. Ini Mbak yang tagihannya. Maaf, Ibu. Saya di sini akan memberi penjelasan terkait rincian tagihan. Mari kita lihat satu persatu, yaitu untuk biaya kamar VIP totalnya adalah 1.500 per malamnya. Ini sudah termasuk fasilitas tambahan seperti makanan khusus, layanan perawatan 24 jam, dan akses ke fasilitas rekreasi. Saya mengerti Bu, tapi selama saya menerima perawatan di sini, saya tidak menerima perbedaan antara kamar VIP dan kamar biasa. Bisa Ibu jelaskan apa saja fasilitas yang saya terima selama perawatan di sini? Baik Ibu, untuk fasilitas VIP memang dirancang untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan lebih seperti pilihan menu makanan yang bervariasi dan pelayanan yang lebih cepat. Namun saya mengerti bahwa pengalaman setiap pasien itu berbeda-beda. Jika Ibu merasa tidak mendapatkan layanan yang sesuai, kami akan mencatat masukan ini untuk perbaikan ke depannya. Baik Mbak, saya akan bertanya terkait biaya obat. Nah, ini ditagihan kan tercantum biaya obatnya itu mencapai 2 juta. Namun saya tuh sama adik saya tuh nggak ngerasa menerima semua obat yang terdaftar gitu loh Mbak. Terus apakah ada catatan resep yang bisa saya lihat ya Mbak ya? Ada Ibu, saya carikan salinannya dulu ya. Mbak. Ini adalah salinan rekam medis dan resep obat yang diberikan selama perawatan itu. Semua obat yang terdaftar di sini sesuai dengan yang diberikan oleh tim medis, dan kami juga mencatat setiap obat yang dikeluarkan, yang digunakan, dan dosisnya juga untuk medis. Boleh saya lihat dulu ya, Mbak? Gini Bu, setelah saya lihat ini ada beberapa obat yang tidak saya terima, seperti obat untuk tekanan darah. Apakah ini benar-benar diberikan kepada saya pas perawatan itu ya? Untuk obat tekanan darah itu diberikan sebagai tindakan pencegahan mengingat kondisi ibu yang kemarin itu. Namun saya akan memeriksa kembali kepada tim medis untuk memastikan bahwa semua obat yang terdaftar sudah diberikan kepada ibu. Kalau gitu saya mau meminta salinan cetakan rekam medis yang lengkap, bisa nggak ya Mbak? Termasuk catatan penggunaan obat dan apa yang dilakukan, prosedur apa yang dilakukan kakek saya gitu. Kami ingin memastikan semuanya itu sesuai gitu loh Mbak, transparan. Baik Ibu, saya akan menyiapkan untuk salinannya ya. Oke Mbak. Nah Mbak, untuk biaya jasa dokternya kita punya kan tercantum 3 juta untuk 3 kali konsultasi. Nah sedangkan kami merasa cuma datang sekali doang loh Mbak, dan itu kan tindakannya nggak signifikan, nggak yang benar-benar tindakan loh Mbak. Ibu, untuk biaya dokternya akan saya tanyakan dulu kepada Ibu Aminah. Mungkin Ibu bisa tunggu di ruang terlebih dahulu. Mbak, bentar ya. Halo, selamat pagi Ibu Aminah. Maaf telah mengganggu waktunya. Halo Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin konfirmasi terkait pasien bernama Ibu Anggita yang komplain untuk biaya dokter. Mungkin Ibu bisa membantu saya untuk memberi penjelasan kepada pasien. Baik Mbak, saya segera ke sana. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak. Mari ikut saya ke ruang staf keuangan. Mari Bu, silakan. Terima kasih ya.
Perkenalkan, nama saya Ania sebagai administrator rumah sakit ini. Sebelumnya saya sudah diberitahu oleh Mbak Nadila terkait laporan ibu bahwa ibu menanyakan biaya dokter diri. Iya betul Mbak. Baik ibu, ini saya akan membantu menjelaskan terkait biaya jasa dokter. Kadang dokter tidak melakukan pemeriksaan langsung, tetapi mereka selalu memantau kondisi pasien dan membuat keputusan berdasarkan laporan dari petugas perawat. Jadi, semua biaya itu sudah dilakukan oleh dokter selama perawatan. Apakah ada cara untuk bisa menjelaskan biar saya tidak bingung ke depannya, Mbak? Baik Mbak, kami akan mempertimbangkan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai biaya jasa dokter di awal perawatan. Kami juga akan berusaha untuk meningkatkan komunikasi antar pasien dan tim medis. Gini Mbak, yang untuk biaya alat medis sekali pakai itu kan mencapai 1 juta ya Mbak. Kami merasa itu terlalu tinggi loh Mbak. Terus bisa dijelaskan nggak untuk kelanjutan biaya tersebut? Biaya alat medis sekali pakai itu sudah mencakup berbagai perlengkapan kesehatan yang digunakan selama perawatan yaitu seperti masker, sarung tangan, dan jarum suntik. Perlengkapan ini harus diganti setiap kali digunakan untuk menjaga kebersihan dan keamanan bagi pasien itu. Emang benar Bu, semua alat yang digunakan untuk perawatan saya itu. Kemarin loh saya tidak menerima penjelasan apapun tentang alat itu. Baik Ibu, saya akan memeriksa catatan penggunaan alat medis dan memberikan informasi lebih lanjut ya. Jika ada alat yang tidak digunakan, kami akan mempertimbangkan untuk mengurangi biaya tersebut. Selain itu juga, kami akan melakukan audit terhadap tagihan ini untuk memastikan tidak ada kesalahan. Jika memang ditemukan kesalahan terkait tagihan atau ketidaksesuaian, kami akan melakukan penyesuaian dan mengembalikan kelebihan. Terima kasih Bu sudah membantu menyelesaikan masalah ini. Kami mohon kedepannya untuk informasi-informasi biaya harap ditransparankan terlebih dahulu ya. Baik Mbak, itu adalah komitmen kami. Kami akan berusaha untuk meningkatkan sistem informasi dan komunikasi agar pasien kedepannya bisa mengakses rincian biaya dan layanan secara langsung. Kami juga akan memberikan pelatihan kepada staf mengenai pentingnya komunikasi yang jelas dengan pasien. Ya Mbak, bagus sekali itu. Kami harap rumah sakit ini bisa lebih transparan lagi ya untuk biaya dan layanan. Ini sangat membantu pasien loh dan keluarganya dalam merencanakan keuangan mereka. Soalnya pengeluaran mereka tuh pasti banyak. Selama proses audit, kami akan memberikan update kepada Ibu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami lagi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami merasa lebih tenang setelah mendapatkan penjelasan ini. Semoga kedepannya pengalaman kami di rumah sakit ini semoga lebih baik lagi. Sama Ibu, kami akan berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik dan menjaga kepercayaan kepada pasien. Terima kasih atas kredit dan sarannya. Mohon maaf sekali lagi atas kejadian yang